Wah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Maulida Salsabila Putri, Teknik Sipil Angkatan 2021. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mekanika bahan. Yang pertama ada pengantar mekanika bahan. Mekanika bahan adalah cabang dari mekanika terapan yang membahas perilaku benda padat yang mengalami berbagai pembebanan. Nama lain dari bidang ilmu lain adalah kekuatan bahan dan mekanika benda yang dapat berdeformasi. Tujuan utama mekanika bahan adalah untuk menentukan tegangan atau stres dan renggangan atau strain dan peralihan pada struktur dan komponen-komponen yang akibat pembebanan yang bekerja padanya. Tegangan normal, tegangan normal, tegangan yang bekerja dalam arah tegak lurus permukaan potongan melintang batang yang diberi rotasi seperti gambar tersebut atau bisa disebut dengan sigma. Nah, sedangkan renggangan normal, jika batang tersebut mengalami tarik, maka renggangannya disebut renggangan tarik yang menunjukkan perpanjangan bahan. Jika batang tersebut mengalami tekan, maka renggangan adalah renggangan tekan dan batang tersebut memendek. Renggangan disebut renggangan normal karena renggangan ini berkaitan dengan tegangan normal. Di sini ada rumus dari tegangan normal, yaitu bisa dilihat P per A, P-nya itu gaya aksial, A-nya itu luas penampang batang. Nah, di sini ada renggangan normal, yaitu sigma per L. Di sini ada elastisitas linier, hukum Hooke, dan rasio Poisson. Apabila suatu bahan berperilaku elastis dan juga mempunyai hubungan linier antara tegangan dan regangan, bahan ini disebut elastis linier. Hubungan linier antara tegangan dan regangan untuk suatu batang yang mengalami tarik atau tekanan sederhana. Nah, elastis linier, hukum Hooke, dan rasio Poisson itu dinyatakan dalam persamaan tersebut. Dengan sigma, besaran mekanis bahan. Untuk mendesain mesin dan struktur agar keduanya berfungsi secara memadai, kita harus memahami perilaku mekanis dari material atau bahan yang digunakan. Biasanya, satu-satunya cara untuk menentukan bagaimana suatu bahan berperilaku apabila mengalami pembebanan adalah dengan melakukan eksperimen di laboratorium. Hampir semua laboratorium pengujian bahan dilengkapi dengan mesin-mesin yang mampu membebani benda uji dengan berbagai cara, termasuk pembebanan statis dan dinamik, baik tarik maupun tekan. Selanjutnya, bahan pertama yang akan kita bahas adalah baja struktural, yang juga dikenal dengan baja lunak atau baja karbon rendah. Baja struktural adalah suatu bahan metal yang paling banyak digunakan untuk gedung, jembatan, kren, kapal, menara, dan berbagai jenis struktur lain. Nih, presentasi perpanjangan didefinisikan sebagai presentasi perpanjangan itu LF dikurang L0 dikali 100 per L0, di mana L0 sama dengan panjang terukur awal dan LF adalah jarak tanda pengaturan pada sifat fraktur. Nah, selanjutnya ada presentasi perpanjangan didefinisikan sebagai presentasi reduksi luar sama dengan A0 dikurang AF dikali 100 per A0, di mana A0 sama dengan luas penampang melintang awal dan AF sama dengan luas penampang melintang faktur. Bahan yang gagal karena tarik pada harga renggangan yang relatif rendah disebut bahan getas. Contohnya adalah beton, batu, besi, tulang, kaca, keramik, dan berbagai paduan metalik. Nah, kurva tegangan renggangan untuk bahan yang mengalami tekanan berbeda dengan yang mengalami tarik. Metal duktil seperti baja, aluminium, dan tembaga mempunyai limit proporsional untuk tekanan yang sangat dekat dengan tarik. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.